Selamat datang di PJA TV dalam channel Topi Riki. Tokoh pilihan kali ini datang dari aktivis muda yang memperjuangkan hak-hak buruh. Kita sambut Pak Hendra Malik. Alhamdulillah, sehat, Pak Riki. Ya, seperti kita ketahui Pak Hendra ini sekarang lagi rajin turun ke jalan karena sedang memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi buruh. Beliau ini adalah Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Cianjur yang belakangan ini sibuk dengan aksi damai ya, turun ke jalan. Betul. Nah, pertanyaan pertama saya ingin mulai dari apa yang menjadi landasan pemikiran para buruh ini turun ke jalan, maaf misalnya dalam situasi pandemi. Silakan, Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Malik, Ketua DPC SPN Kabupaten Cianjur, menjawab pertanyaan dari Kang Riki tadi. Sebenarnya, aksi massa yang Hmm, dilakukan atau turun ke jalan itu, sebuah keterpaksaan gitu ya. Karena pada prinsipnya demo itu bukanlah satu tujuan, tapi hanya satu cara gitu, bisa. menyampaikan aspirasi. Jadi ketika memang pemerintah mau mendengar apa yang disuarakan oleh oleh para pekerja atau buruh di Kabupaten Cianjur dan mengakomodir, mungkin tidak akan terjadi aksi besar-besaran turun ke jalan kan gitu. Tapi karena memang, eee, tidak tahu sedikit tuli atau gimana ya, 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 atau jadi saya ingin motong dulu sebentar. mhm, Jadi sebelum aksi massa itu berarti sempat melakukan proses dulu ya? Ada iya. pembicaraan? Pasti pasti. Kita, Mmm, sebelum melakukan aksi, mhm, kita menyampaikan dulu audensi dan lain sebagainya ya. mhm, Pertemuan lah beberapa kali dan kita menyampaikan, "Ini loh tuntutan buruh di Kabupaten Cianjur mhm, untuk kenaikan UMK di tahun 2022 nanti," kan gitu. mhm, Tapi ternyata, beberapa kali pertemuan belum mendapatkan satu hasil mhm, jawaban atau sikap pemerintah Kabupaten Cianjur kan dalam hal kenaikan UMK sehingga mhm. terpaksa buruh mau Sampai tidak mau iya, sampai gitu kemudian turun ke sampai jalan. turun ke Nah, saya jalan. teringat sewaktu masa kuliah kan untuk proses aksi itu tidak mudah, Betul untuk apalagi menghimpun massa yang betul. cukup besar. Yang pertama berapa ribu tuh massa yang turun ke jalan? Eee, Buruh-buruh? kita kan ada 2 titik ya Heeh, di Kabupaten Cianjur khususnya, ada yang aksinya di Istana Presiden Cipanas, mhm, ada yang aksinya di, kantor pendopo mhm, Bupati Cianjur gitu. mhm. Saya yakin lebih dari 20.000. Yang pertama itu ya, Iya yang kelihatannya pertama. yang pertama yang paling meledak ya, Iya betul. karena kelihatan antusias sekali Mhm buruh itu. mhm. Nah, dalam perjalanannya aksi yang pertama itu bisa dibilang tidak terkabul lah apa yang menjadi tuntutan buruh. Betul. Jadi aksi pertama itu memang belum ada jawaban Mhm, dari pihak pemerintah Kabupaten Cianjur atau belum ada sikap ya, mau seperti mhm, apa sih? Karena mhm, memang, tahun ini juga ditentukan dengan PP nomor 36 itu kan, mhm, yang, di dalamnya mengharuskan bupati atau wali kota merekomendasikan sesuai dengan PP, yang mana mmm, Kabupaten Cianjur termasuk kabupaten yang 0% kenaikannya atau tidak naik oh, sama tidak naik sama sekali sekali ya. gitu. Ya terus ke hari kedua ya kalau nggak salah ini kan 3 hari ya demo Mhm itu ya? mhm. Nah ada kemudian kalau saya perhatikan itu ada audiensi di pendopo, Itu hari ketiga 3 ya? ketiga, Nah kalau saya melihat itu Pak Hendra berada paling depan. betul. Hari kedua itu kita memang tidak melakukan aksi unjuk rasa damai, Mhm, tapi selepas, maghrib mhm, kita datengin pendopo sejumlah 35 orang, mhm, anggota Serikat Pekerja Nasional, perwakilan di beberapa perusahaan. mhm, Kita datang ke pendopo, audiensi malam itu mhm, diterima oleh Asda 1 sama mhm, Kadisnaker, iya dan Pak betul, Bupati tidak mau menemui kita. tidak mau. Apa lagi ada kegiatan luar? Enggak?
Saya yakin nggak ada. Nggak ada ya, Karena tidak mau ya? memang, setelah komunikasi dengan kita, Heeh, Pak Asda 1 dengan Pak Kadisnaker langsung ke dalam komunikasi lagi dengan Bupati, berarti secara otomatis Bupati ada di dalam kan gitu. heeh, terus? Kita sampaikan tuntutan buruh di Kabupaten Cianjur karena memang UMK Kabupaten Cianjur itu terendah Mhm, dibanding kabupaten tetangga, contoh Kabupaten Sukabumi, mhm, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bogor. Cianjur paling rendah dan sangat jauh perbedaannya, mhm, maka kita mengajukan tuntutan kenaikan 21%, yang 21%. mana pada malam itu akhirnya ditanya oleh Asda 1 dan oleh Kadisnaker, Iya, kalau seandainya tidak 21% berapa? Ya kami sampaikan mhm, minimal 15%. minimal, Itu mendekatilah, tidak terlalu jauh ya, tidak mhm, terlalu jomplang perbedaannya gitu. Nah itu sampai kemudian Bupati berarti hari ke berapa? Kegiatan itu sampai kita menginap di Oh, depan menginap dulu? pendopo, Heeh, di halaman pendopo sampai besoknya terjadi aksi unjuk rasa damai lagi iya, oleh semua elemen buruh di Kabupaten Cianjur, mhm, dan akhirnya sudah begitu lama, mhm, aksi itu berjalan, akhirnya Bupati mau menemui dan Bupa audiensi di pendopo. jam berapa itu? Sore ya kalau nggak salah sore? Sore 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 ya? sore. Nah saya boleh tahu mungkin pemirsa juga pengen tahu, kan di audiensi itu karena saya juga pernah hadir di acara audiensi untuk urusan yang lain, itu kan penempatan kursinya tuh berjauhan. Nah, saya Mhm. pengen tahu kenapa Bapak ditempatkan di depan? Apa inisiatif atau gimana? Apa dipilih Bapak Itu aja di depan? kebetulan saja sih Oh mungkin ya, kebetulan nih, kebetulan. kebetulan saja karena, memang saya yang paling dekat dengan, Heeh, kursi bupati waktu itu. heeh, Saya paling depan, keduanya Pak Asep dari ya? Asep Malik iya, ya? Pak Malik dari FSPMI, Terus? yang selanjutnya itu dari PPMI, Heeh, Saudara Yasa, yang di seberang saya heeh, itu Jojo dari SPS, PSI ya. gitu. Jadi yang paling banyak bicara bisa dibilang Pak Hendra Malik, Mungkin ya, mungkin ya. tapi Karena ya kan itu gimana, Bupati juga banyak nanya pasti kan betul betul paling banyak nanya ke Pak betul Hendra kan gitu. betul, Enggak, ini bukan mau mendiskriminasikan guru yang lain, tidak. mhm mhm Tapi suasana ini juga paling tidak lah, mhm pemirsa juga pengen tahu bagaimana mhm. suasana di dalam pendopo itu. Menegangkan apa cair? Sebenarnya gimana ya, kondisi kemarin itu memang agak sedikit kaku ya. Aku Kenapa? Karena memang di satu sisi kita sedang dibenturkan dengan PP 36, mhm, makanya Bupati belum ambil sikap waktu itu untuk kenaikan UMK. mhm. Terus? Pas kita di dalam audiensi, lagi di dalam pendopo, ada kabar yang masuk ke HP saya Mhm, terutama, bahwa putusan MK mhm, tentang pembekuan selama 2 tahun untuk proses kan, mhm. hasil putusan MK Undang-Undang Cipta Kerja nomor Oh iya 11 betul, itu, ada putusan ya. ya akhirnya kita sampaikan lagi kan. Nah, di sana juga sebenarnya harusnya ini jadi tenaga yang sangat besar Mhm, untuk, Bupati Cianjur ketika memang Bupati sebagai kepala daerah mhm. sayang terhadap masyarakatnya, kan Ya, gitu. Dalam hal ini buruh Kabupaten Cianjur ya. betul. Sehingga tidak harus ragu-ragu lagi, udah aja Mhm. keluarkan rekomendasi hari itu kan gitu. Tapi yang terjadi, Yang terjadi masih nunggu nih, oh masih nunggu masih Bupati ya? nunggu. Jadi Bupati, terus Kadisnaker, juga Asda 1 masih nunggu bagaimana setelah ada putusan MK ini gitu kan, Mhm, regulasi terbaru seperti apa iya gitu. iya Nah itu masih yang jadi aneh. heeh, Akhirnya kita juga kan berpikir-pikir lagi ini mau seperti apa kan gitu. mhm. Itu Terus mungkin itu berapa lama kemarin. itu di pendopo itu? Kelihatannya lama Lumayan ya? sih Lumayan karena lama ya? memang ada skorsing dulu gitu kan. Ada skorsing dulu Ada ya? skorsing dulu. Jadi dianggap nanti kita nunggu terus, Heeh. masa aksi tidak mau bubar sebelum ada surat rekomendasi keluar kan gitu. Jadi Akhirnya masa masa aksi turun di luar apa di luar gerbang pendopo? Gimana tuh kebetulan masa-masa? masa aksi itu di luar gerbang pendopo Pendopo karena semua ya, pendopo karena kan dikunci ya? betul, Heeh. hanya 4 pimpinan, Mmm, serikat pekerja, mhm, serikat buruh yang boleh diterima masuk oleh ya? ya yang boleh Mhm. masuk. Nah itu, selama dalam pertemuan itu tadi kan ada jeda, ada break.
Ya. Ya, ada break Mhm. dulu. Nah, kemudian bupati mengambil kesimpulan apa? Nah, karena memang kita melihat kondisi teman-teman di luar Mhm, pendopo sudah sedikit, panas. agak panas gitu ya, dan untuk menjaga kondusivitas Cianjur, Kabupaten Mhm, Cianjur, kita komunikasi mhm, dengan Asda 1, dengan Kadisnaker, bagaimana Bupati Kabupaten Cianjur mhm. bisa mengeluarkan surat rekomendasi hari ini juga gitu Oh kan. gitu, Nah, iya iya. akhirnya ternyata Asda 1 tidak sanggup Mhm, untuk berbicara lagi ke Bupati, Kadisnaker juga sama, mhm, akhirnya minta bantuan ke Kapolres. mhm, Polres Cianjur, alhamdulillah Kapolres, dengan legowo gitu mhm, ya, mhm, mau menerima permintaan dari kami, mhm. Serikat Pekerja Serikat Buruh Kabupaten Cianjur, hingga akhirnya ngobrol dengan bupati dan bupati mau mengeluarkan surat rekomendasi gitu kan. Sebelum 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 akhirnya bupati, apa, menerbitkan surat rekomendasi tadi Kang Enda jawab bahwa, ada tidak mau tadi ya, Pak Mhm, Kadisnaker sama Pak betul Asdos. betul. Bagaimana bisa tahu bahwa, mereka berdua ini tidak mau, menemui bupati? Kita kan menghadap ya, menghadap ke Oh kantor Asda 1, waktu oh itu di gitu. ruangannya kita tanya, "Coba dong Pak, karena memang di luar sudah agak sedikit panas nih, jangan sampai nanti, nggak kondusif," kan gitu. Mhm, "Tolonglah ngobrol dengan Pak Bupati, bisa nggak hari ini dikeluarkan surat rekomendasi?" mhm, Dan dijawab langsung atas nama, jabatan ataupun pribadinya untuk ngobrol lagi kedua kalinya gitu kan, mhm. mereka nggak sanggup Oh gitu. nggak Akhirnya sanggup minta sama bantuan ke, Kapolres. Kapolres Iya karena selepel lah ya, iya iya, Pak. eee Kopimda lah itu ya, Forkopimda dan gitu. akhirnya ada jawaban dari bupati. Ya, ada jawaban, Jawabannya? setelah maghrib itu, selepas maghrib kan, Mhm, bupati siap membuat surat rekomendasi kenaikan UMK untuk tahun 2020. sebesar Besar 6,5%. 6, berarti, sangat jauh ya dari aspirasi. Aspirasi kan 21 tadi sama 15. Nah, di Cianjur sendiri ini ada 2 tuntutan ya, karena mohon maaf nih untuk semuanya, Mhm. yang pertama aliansi itu menuntut kenaikan 10% gitu. 10? Oh 10. Aliansi 10%. Heeh. Nah, SPN sendiri menuntut kenaikan 21% Oh gitu SPN, kan, heeh. ya. Nah, memang dua-duanya juga sama ya, Sama, iya iya. dalam hal memperjuangkan kesejahteraan anggota atau buruh Iya. masyarakat Kabupaten Cianjur, tapi ada perbedaan nominal kan Iya gitu. iya, ada perbedaan ini ya, Mhm persentasenya beda ya, persentasenya memang tapi dan tidak lumayan jauh lagi, lumayan jauh ya. antara 10 dengan 21 Iya, tapi gitu. kemudian akhirnya maaf nih saya sedikit banyak bukan ingin memprovokasi, tapi Mhm, kemudian akhirnya 6%, 6% ya? 6,5. 6,5 itu kemudian diterima? Ya mau tidak mau Heeh, akhirnya kan akhirnya diterima? diterima karena memang hari itu hari terakhir, Mhm. provinsi menunggu rekomendasi dari Oh. kota kabupaten, Oh jadi gitu. seluruh kabupaten tuh ada deadline-nya ya? Betul Kabupaten kota itu betul ada deadline-nya? betul. Jadi jawabannya Karena harus iya, minimal minimal surat rekomendasi itu harus masuk tanggal 25 gitu kan, ke Dewan ke Pengupahan? ke Enggak? Disnaker provinsi, Oh yang disnaker nanti dulu, heeh. akan diplenokan oleh Dewan Pengupahan Provinsi gitu. Oh jadi disnaker provinsi dulu? Ya, ke Disnaker provinsi, Heeh nanti dibahas di rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi, yang heeh nantinya heeh. akan ditetapkan oleh gubernur tanggal Mmm, 29 atau 30 besok? bulan ini, betul. Oh jadi yang memutuskan tetap bupati walaupun Tetap ada gubernur oh gubernur gubernur? gubernur. Walaupun nanti ada pleno Dewan Pengupahan? Ya Kalau seingat saya Dewan Pleno itu sudah Dewan Pengupahan sudah memutuskan ya? ya, Sudah? hanya rekom kan. Hanya Jadi rekom? dewan pengupahan hanya memberikan saran kepada gubernur nanti, Terus? besaran kenaikan UMK itu, Oh gitu. Nah, gitu. nanti tetap yang memutuskan adalah gubernur, Itu mau gubernur? atau tidak gubernur Besok? kan gitu, iya, Jadi besok. rencana kawan-kawan buruh ini besok ngapain? Nah, sehubungan dengan penetapannya 29 atau 30, maka seluruh buruh
di Jawa Barat Hmm, besok akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran gitu iya. di, Gedung Sate, Oh, di Gedung mengawal Sate. penetapan upah itu. Besok itu ya, berarti Besok seluruh buruh Jawa Barat ya? 29.30, ya Seluruh 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 seluruh, ini kompak kan berarti ya, ya, semua hadir ya? mhm, Dipastikan hadir? dipastikan hadir, Berarti tumpah ruah lah besok ya? ya. Kalau boleh tahu besok menggunakan kendaraan Kebanyakan yang menggunakan kendaraan roda 2, kebanyakan langsung ya, ya, roda 2 langsung mhm. menuju. Paling untuk mobil hanya mobil komando saja. Dibatasi pergerakan massanya, misalnya dari Cianjur hanya Enggak sekian, enggak enggak? enggak. Sekarang Saya pun menginstruksikan kepada seluruh anggota Serikat Pekerja Nasional di Kabupaten Cianjur untuk all out, ikut ikut gitu, ya, mengawal tapi ini aksi damai ya. aksi damai Jadi, gitu. pemirsa, ini teman-teman buruh ini melakukan aksi damai, tidak tidak ada provokasi untuk melakukan aksi kekerasan ya. Ini murni aksi damai untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak buruh, kira-kira begitu ya, Mbak Enda Betul ya? betul. Nah ini, tidak ada long march? Ada, Ada nanti long ada march? long march Oh nanti ada long nanti march ada juga? long march di sana. Karena Oh, sudah ditentukan kan ya. titik-titiknya gitu. Luar biasa energi buruh ini, cukup luar biasa juga berhari-hari ini ya. Karena ini mempertaruhkan perutnya dan Iya, perut keluarganya kan selama setahun ke depan. mhm, Jadi mau tidak mau kita harus benar-benar berjuang gitu kan. Jangan mhm, sampai nanti gara-gara buruh, mhm, tidak melakukan aksi, tidak melakukan perjuangan yang luar biasa, yang mhm, masif gitu kan. mhm. Akhirnya gubernur menetapkan UMK sesuai dengan PP 36. Oh, nah Pak Ya Hendra, Cianjur berarti nggak naik dong kalau ya gitu, benar benar benar, logikanya Cianjur tidak naik udah ya, naik. Ada 11, kota kabupaten yang tidak yang nggak mengalami naik yang di Jawa mengalami Barat. kenaikan ya. Ya kalau kita melihat ke PP 36 ya. Oh iya iya iya, betul, berarti besok sama lusa ya berarti Ya ya? lusa, Sampai finishing-nya mungkin lusa. lusa. Saya ngobrol sedikit santai Pak Hendra nih, saya banyak mendengar kabar di luaran, Pak Hendra ini dikenal sebagai Ahmad Dhani-nya buruh ya? Itu ya, betul ya? Enggak? Karena Banyak tampilannya juga sih, banyak baik, juga yang eee, bilang seperti itu ya, memang tapi Anda mengidolakan Ahmad Dhani? enggak juga Oh sih. enggak juga ya? Emang kebetulan aja mungkin ya, Ada kebetulan kemiripan aja, ya? tapi sebenarnya jauh sih, nggak mirip-mirip Oh banget. jauh, kalau mirip juga nggak apa-apa kan Nggak itu, apa-apa, cuman ini dari aktivis buruh lah ya, iya. siapa tahu kan nanti terkenal dari aktivis buruh jadi artisnya di buruh, kan tidak tahu. Nah ini Siap. Pak Hendra ini saya nyapanya Kang atau Pak nih? Kang aja ya? Mangga bebas, Heeh, Kang aja lah kita di Kang, Cianjur. gini Kang, ini kan yang jadi perhatian kita adalah soal buruh Cianjur. Nah, Mhm, terus terang industri buruh di Cianjur beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan mhm, dari sisi tenaga kerja karena ada mhm. pabrik industri besar. Nah, bagaimana menurut pendapat buruh tentang realitas yang terjadi di mana setelah mereka memasuki dunia kerja? Apakah kecewa? Mhm, Apakah ngedumel atau apa? Apa mhm, sebenarnya yang terjadi dengan para buruh ini? Yang dari Cianjur nih, saya bicara mhm, soal mhm, realitas buruh yang ada di Cianjur. Karena Kakak kan sebagai wadah ya, betul. wadah organisasi para buruh. Apa? Jadi kondisi buruh di Kabupaten Cianjur ini, yang lebih sering kita terima Mhm, pengaduan adalah, masih banyaknya ketidaknyamanan di tempat bekerja gitu ya. mhm, Terus, tidak seperti kultur Cianjur gitu loh. mhm. Seperti dari atasan bahasanya bahasa-bahasa kasar gitu kan, Arogan lah ya, semacam gitulah ya, arogansi dan lain sebagainya. Termasuk mungkin, pengawasan dari pemerintah juga kurang gitu. mhm. Makanya kesejahteraan pun kan sampai Kurang saat ini masih sangat jauh untuk Kabupaten dibanding Cianjur daerah lain. dibanding daerah lain. Heeh, Maka saya yakin masih banyak masyarakat, Kabupaten Cianjur yang lebih memilih bekerja di luar Kabupaten Cianjur dibanding kerja di di sini. Cianjur Heeh. gitu. Apa yang terjadi dengan Karena buruh? memang satu dari segi penghasilan juga sejauh kan, Iya iya, contohlah dengan Sukabumi jauh lebih besar di sana, sementara biaya hidup kan sama, sama, iya. biaya hidup kan sama. Terus, jaminan kerjanya, karena Cianjur Mmm, masih banyak perusahaan yang memang sampai saat ini, mhm, tidak melihat
aturan undang-undang. Jadi hanya Mmm, dipilih yang menguntungkan mereka saja. misalnya? Misalnya, contoh, harusnya kan kontrak itu maksimal 3 tahun. Mmm, Nah, maksimal ya? maksimal 3 Mmm, tahun dan itu 2 kali kontrak. Jadi diperpanjang kalau sekali, dia cuman 1 satu kali kali kan ya? gitu. Nah, di Cianjur ada yang udah 10 tahun dia Mhm, masih status kontrak. Kontraknya per 3 bulan gitu 3 kan. bulan 3 ya? bulan kontrak, 3 bulan kontrak, 3 bulan kontrak. Ini kan ngeri ya. Iya iya, ngerti ya. Perusahaannya pun bukan perusahaan kecil, ini perusahaan besar Oh, gitu. ada yang Berarti seperti kan itu ya? banyak, Sudah dilaporkan ke dinas terkait? udah sering, Pak, Apa udah reaksinya? sering. Apa reaksinya mereka dari dinas terkait itu Nggak setelah tahu sih, nggak ya, tahu ya, nggak tahu. tapi setidaknya dalam pandangan Kang Hendra tidak ada perubahan yang signifikan mungkin begitu Nggak ya? ada, Nggak nggak ada. ada. Nah itu yang menjadikan potret Masih buram sangat lemah lah itu ya. yang menjadikan potret buram dunia buruh di Cianjur Betul, mungkin begitu ya? betul. Padahal, dorongan dari kita, kritik dari kita sering tersampaikan ya? Sering, karena memang begitu ada pengaduan ke kita pasti kan ke pemerintah, pemberitahuan gitu. Ada ya Ada disampaikan. pasti, Jadi, audiensi juga sering dilakukan. sering sering. Nah, terus yang terkait dengan hal itu, bagaimana misalnya pendapat buruh tentang iklim investasi di Cianjur? Mhm, Karena ini menyangkut, nasib buruh. mhm, Apakah tadi Kang Hendra mengatakan sedikit mhm. mengatakan kurang mendapat perhatian. Apa penjabarannya? Saya berharap dengan semakin banyaknya industri yang masuk ke Cianjur, maka semakin diperhatikan juga kesejahteraan buruhnya kan Mhm. gitu. Jadi Ya, kasarnya perusahaan tidak akan rugilah kalau mensejahterakan saya buruh. yakin enggak lah, Nggak rugi saya ya? yakin enggak, karena kalau kalau rugi udah hengkang dari dulu Oh iya iya gitu, iya. ya. Perusahaan besar Logikanya gitu aja, betul logika betul betul. standar kan gitu. Jadi rugi 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 itu kan Heeh, ya namanya juga hukum ekonomi ya, iya iya. pasti untung sedikit bilangnya rugi kan gitu. Ya, itu Tapi dikit rugi. begitu untung gede, dia nggak Ngasih tahu. teriak-teriak kan, nggak ngasih tahu gitu, Giliran itu rujaknya dia ngasih wajar. tahu gitu ya. Mhm, Jadi itu hanya maaf misalnya alibi mungkin ya dalam tanda petik bisa alibi. saja bisa saja. Jadi nggak terbuka kelihatannya Iya perusahaan ya. iya, Jadi perusahaan nggak terbuka dengan manajemen keuangannya sehingga begitu dituntut kenaikan upah mereka teriak, mhm, "Kami rugi," gitu maksud iya Mbak Enda ya. iya, Itu yang terjadi mungkin ya. betul betul, Padahal tidak harus begitu kan. iya, Nah dari sisi pekerja, dari sisi buruh, mereka memahami bahwa kenapa harus naik, memahami, para buruh ini memahami kenapa harus naik gajinya sih gitu. pastilah ya, Heeh, karena di satu sisi juga kebutuhan hidup mereka para pekerja mhm, selama 1 bulan juga kan, kalau seandainya data kita bisa dipakai mhm, untuk pembanding dengan data pemerintah, kita melakukan survei ke mmm. 6 pasar tradisional Oh gitu. surveinya Kenapa itu, kita nuntut 21% kemarin kan heeh, iya gitu, iya. tinggi Ke-6 itu, amat kan ya gitu ya, tinggilah, heeh, karena kita melakukan survei ke 6 pasar tradisional di Kabupaten Cianjur yang memang berbatasan juga dengan kabupaten tetangga yang oh, UMK-nya udah besar. Nah mmm, ternyata 1 bulan itu rata-rata kebutuhannya itu 3.100.000 buruh itu gitu, ya? buruh itu di Kabupaten Oh, Cianjur. iya iya. Maka wajar kalau kita menuntut 21% Kalau gitu supaya 21% nanti berarti 2.000.000, 3.200.000 ya 3.200.000. tiga juta Oh dua logisnya ratus dari situ ya, Logisnya hitungan dari logisnya dari situ, situ, karena iya. itu berdasarkan Apalagi survei? dengan kondisi sekarang ya Heeh, pandemi, yang diwajibkan pakai masker kan gitu. iya. Berarti kan nambah lagi Oh iya tuh, iya ada nambah biaya, lagi karena heeh, kemana mana harus pakai masker. heeh. Kalau sendiri, kalau punya anak, punya istri kan gitu, berarti nambah lagi. Oh, iya iya, Belum yang punya anak sekolah, itu mhm, kan sekarang daring ya. daring ya? Ya, atau virtual kan sekolahnya. Berarti Berarti beli 3,2 beli tuh kuota minimum lah ya, kebutuhan minimum minimum, lah, untuk sangat minimum. sangat Dan minimum itu ya? untuk lajang ya, Oh untuk lajang untuk ya? lajang, UMK itu untuk lajang. Oh bukan untuk pasangan ya? Bukan untuk Bukan pasangan apalagi bukan. anak gitu ya? Jadi untuk lajang yang usia kerjanya Heeh. 0 sampai 12 bulan, Oh usia usia kerja, kerja heeh, dan lajang ya, heeh, lajang, gitu. Nah, kalau sudah berumah tangga, kalau sudah 1 tahun lewat mhm. usia kerjanya, maka harusnya lebih dari UMK. Ada struktur Oh, skala upah sebagai pembeda nanti, ada pembeda gitu. itu ya? Ada Tapi kalau pembeda. dia masuk sudah tidak lajang gimana?
kan Ya masih harus kerja. harus itu, harus, Hitungannya harus struktur itu. skala upah. Oh, acuannya harus itu Iya, ya. Jadi acuannya harusnya. bukan lajang tadi. Iya, karena UMK itu hanya untuk lajang, Oh gitu gitu, patokannya ya. Jadi ada iya. standarisasinya ya. Betul. Nah, kalau kemudian misalnya Mhm. nih maaf nih, kalau kemudiannya gubernur tidak memenuhi apa yang menjadi aspirasi buruh Cianjur. Nah, saya selalu menggaungkan ketika memang bupati, gubernur Mhm, sayang kepada masyarakatnya, sudah sewajibnya gitu, bupati dan gubernur mengakomodir mhm. apa yang diinginkan para pekerja atau buruh atau masyarakat Jawa Barat gitu ya. Ketika memang gubernur sekarang tidak gitu, mengindahkan apa yang menjadi, tuntutan Tuntutan. daripada buruh di Jawa Barat itu berarti memang gubernur ini lebih sayang, lebih cinta kepada jabatannya Oke, dibanding kepada masyarakatnya masyarakat gitu. ya Kenapa? karena ini Karena di bagian. PP 36 memang Mhm, diatur, bukan di PP 36-nya. Jadi dengan berlakunya PP 36 sekarang ada intervensi dari Mendagri, mhm, dari Menaker bahwa bupati, wali kota, dan gubernur ya, untuk menentukan kenaikan UMK harus berdasarkan formula PP 36. mhm, Ketika keluar dari formula PP 36 atau tidak memakai formula itu, maka ada sanksi, bahkan mhm. sampai pencabutan jabatan, diberhentikan dari Ada jabatan. ada ya, ada Ada itu ya? ada, Oh, ada sanksi ya itu ya, mhm, untuk konsekuensinya berarti ada betul. itu. Nah, Kang Enda ini sebelum sebelum, pembahasan yang lain saya ingin Mhm. dengar Kang Enda ngasih himbauan nih pemirsa, terkait aksi buruh besok. Apa yang mau disampaikan himbauannya kepada rekan-rekan buruh nih dalam menjaga kondusivitas ketika melakukan aksinya besok? Sampaikan himbauannya dulu. Baik, terima kasih kepada seluruh, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, buruh di Kabupaten Cianjur khususnya, umumnya buruh di Jawa Barat. Besok kita akan melakukan aksi unjuk rasa damai selama 2 hari, tanggal 29 dan 30. Maka mari kita sama-sama lakukan perjuangan, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap mengedepankan komunikasi yang baik gitu. Jangan sampai kita peserta aksi dibenturkan dengan pengamanan. Karena tujuan kita bukan untuk berbenturan dengan pengamanan, tapi bagaimana yang menjadi tuntutan buruh itu bisa terrealisasi oleh Gubernur Jawa Barat. Amin, jangan terprovokasi ya, Jangan terprovokasilah. jangan. Nah, Ya. Kak Enda, sebelum menutup nih ada pertanyaan titipan karena beberapa hal terjadi setelah teman-teman buruh ini melakukan aksi damai di Hmm. lapangan. Kang katanya, itu buruh nih, aksi buruh kemarin macet, Hmm. usaha usaha nggak jalan, Hmm. mobil nggak jalan segala macam lah gitu kan. Jadi apa apa klarifikasi dari para buruh ini mendengar Eh, mendengar keluhan mereka ini? Betul sih banyak Heeh, ya, dan kami memohon maaf, heeh, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur khususnya, dan besok mungkin kepada masyarakat Jawa Jawa Barat Barat, ya, iya iya. yang pasti besok juga akan macet, Terganggu lah, akan terganggu. terganggu. Itu kami lakukan karena keterpaksaan, karena kurang pekanya pemerintah, baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi. Karena pada prinsipnya ketika memang membuka ruang diskusi bersama serikat buruh yang mewakili buruh, mungkin saja itu tidak akan terjadi kan gitu. Jadi ruang dialog harus dibuka ya, Iya, lebih lebih heeh, intens lagi ya. ya lebih intens lagi ruang Mhm, dialog karena ini mungkin fungsi komunikasi yang belum betul. jalan. Dan Nah, itu bukti kalau memang, pemerintah sayang kepada masyarakatnya, sehingga jangan sampai kan, mhm, pemerintah itu harus berupaya mhm, bagaimana supaya tidak terjadi kan gitu. ya jangan Karena sampai, kita sebelum melakukan aksi itu, mhm, ada jeda waktu 7 hari, surat pemberitahuan itu kan. ya ada Nah, jeda berarti ya, kan ada waktu lama nih 7 hari. paling tidak ada proses Dipanggil dialog lah, dulu kan, dialog dulu seperti heeh apa kan heeh, gitu, nggak supaya ujug-ujug ya, nggak. aksinya tidak Jadi terjadi. kalau publik kan selama melihat ini ujug-ujug gitu, ada Ya, demo gitu, nggak enggak begitu ya enggak, prosesnya panjang betul gitu ya. betul. Karena ini Karena kan kita juga penyampaian aspirasi itu diatur oleh undang-undang kan, heeh heeh. gitu.
izin resmi ya, izin izin resmi. resmi jadi nyampaikan dulu izin Iya, segala macam. Tapi betul. tapi di masa pandemi ini luar biasa jumlahnya banyak gitu. Ya, itu tadi karena memang Mhm, keterpaksaan ya, kondisi yang memaksa para buruh untuk, turun ke jalan gitu. karena Karena menyangkut memang perut mereka ya. betul, kita memilih sakit karena pandemi atau sakit karena kelaparan itu kan sama-sama juga bahayanya kan gitu. Iya, sama juga karena Betul. ini kan harus harus teratasi juga ya Betul gitu ya. betul. Jadi di kalangan buruh sering terjadi ya dialog-dialog semacam itu ya, Sering sering keluhan-keluhan sering semacam itu ya. sering. Jadi, buruh ini bukan berpikir emosional lah Enggak, berarti ya? Enggak ya, betul, dikaji dulu ya, ada dikaji pengkajian dulu, dulu iya. prosesnya segala macam Dan ada ya? sebenarnya ketika memang responnya sangat, baik dari Mhm, pemerintah dan mungkin juga membuka peluang atau celah mhm. untuk tidak terjadi aksi, ya mungkin saja tidak terjadi aksinya. Oh ya, ada itu dulu ya, Jadi ada memang semacam karena sebuah keterpaksaan gitu kan, ya. ya mau nggak mau kita harus aktif, Ya begitu. pemirsa itulah yang terjadi dalam realitas, buruh hari ini bahwa bagaimanapun buruh itu tidak ujug-ujug melakukan aksi massa turun ke jalan ya, Betul, tapi ada proses yang panjang, bahkan mungkin bisa dibilang melelahkan ya Kak ya, sangat itu, sangat ya, melelahkan ya karena sangat sangat. saya pikir dengan energi yang berhari-hari itu luar biasa capek Kang Hendra juga masih bisa menyempatkan diri di sini nih. Punten ini Kang Hendra ya, Siap, karena ini cukup melelahkan juga ini, ada proses yang panjang, mhm mudah-mudahan, acara ini juga membuka ruang dialog yang mhm, selebar-lebarnya, karena kritik buruh itu adalah kritik untuk kebaikan bersama ya, iya kira-kira kan betul, begitu. Bagaimanapun mereka sudah membantu pemerintah, sudah berjuang sekuat tenaga untuk menghasilkan produksi buruh yang lebih baik, produksi usaha ya maksudnya iya, ya, karena mereka bekerja di tempat-tempat produksi. Nah, hal-hal yang menjadi, pemikiran hari ini, mudah-mudahan dialog hari ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan aksi buruh besok atau lusa berjalan dengan damai, amin. apa yang menjadi harapan terkabul. Itu saja mungkin dari saya. Di Topi Riki Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.